Beliau ikut kelompok yang suka tahdir itu. Dan mereka mengikuti gayanya Luqman bin Abdul. Cuman mereka terbiasa ulama kalau diajak diskusi itu menghindar. Kita hanya pengen, sudahlah mas, cobalah kita diskusi jangan malu. Salah satu kawan, beliau alumni Yaman, datang dari Yaman dan berdakwah di Indonesia. Beliau ikut kelompok yang suka tahdir itu, mengikuti gayanya Luqman bin Abdul yang dari Jember, yang sekarang sudah ditinggalkan banyak orang. Nah, makanya ini kan agak bahaya ini ucapan Ustaz Amin Nurbaid ini. Kelompok yang suka tahzir. Memang ada apa dengan tahzir? Kalau benar dalam bingkai syariat. Kan seperti itu. Nah, kita akan belajar ini. Jadi jangan bukan hanya kitab tauhid, akidah yang lainnya. Bahkan kitab-kitab akidah. Kita buka sudah semua kitab akidah. Nah, entah akidah wasitiyah, entah akidah tahawiyah. Dan yang lainnya, usul sunnah Imam Ahmad, syarah sunnah Al-Barbahari, itu semuanya isinya tentang bantahan terhadap ahlul bid'ah. Di sini ada tahdzir, peringatan terhadap ahlul bid'ah. Tahdzir, hajar, sikap keras. Ini Rasulullah yang mengajarkan ini. Kita lihat bagaimana tahdzirnya Rasulullah SAW kepada Khawarij. Ma'ruf. Hadisnya banyak sekali sahih. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wassalam, lain adraktumuhum faktuluhum. Nah, kalau kalian mendapati mereka, bunuh. Nah, ini zaman Rasul belum ada Khawarij ini padahal. Rasul sudah memperingatkan. Seperti itu. Dalam riwayat yang disebutkan kilabun nar. Anjing-anjing neraka, coba lihat. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang Khawarij, anjing-anjing neraka. Ini yang ngomong adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang Allah sebutkan apa tadi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini ya Muhammad di atas akhlak yang mulia. Ketika nyebut tentang Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan yang lain-lainnya tentang Khawarij banyak sekali. Seperti itu. Intinya ya kan, jangan kita ini alergi terhadap tahdzir. Seperti ini Rasulullah itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya sebetulnya di awal-awal kajian tuh omongannya benar, di akhir kajian kok kayaknya membatalkan yang akhir, membatalkan yang awal. Ada kerancuan. Tahdzir itu pertama, sebelum kita lanjutkan. Tahdzir itu hukumnya apa sih? Tahdzir, memperingatkan. Nah, dari ahlul bidah dan yang lainnya, hukumnya apa sih? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sebutkan oleh beliau dalam Majmu' Fatawa, dalam jilid ke-28. Qala mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalat al-mukhalifa lil kitabi was sunnah awil ibadat al-mukhalifa lil kitabi was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Ini penting ya ikhwan. Sebagaimana para tokoh-tokoh ahlul bid'ah dari golongan-golongan ahlul kalam, filsafatnya dan yang lainnya, yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, atau dari golongan ahlul ibadah, tapi ibadahnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka penjelasan tentang kondisi mereka dan tahdzirul ummah minhum, dan memperingatkan umat dari mereka. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wajibun bittifaqil muslimin. Jadi tahdzir terhadap orang-orang yang menyimpang itu hukumnya wajib. Walaupun bukan kemudian satu persatu kita yang sudah kita serahkan pada ulama yang memang mereka punya keahlian di bidangnya. Seperti itu. Mentahdzir kalau orang-orang yang menyimpang ini wajib. Dengan kesepakatan kaum muslimin, para ulama kaum muslimin semuanya bersepakat. Wajib untuk tahdzir. Umat diingatkan dari bahayanya kelompok yang menyimpang itu. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal. Sampai dikatakan ada orang berkata kepada Al-Imam Ahmad. Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif. Ahabbu ilaika. Aw yatakallamu fi ahli bid'ah.
Ada yang bertanya pada Imam Ahmad, ada seseorang puasa, sholat, beriktikaf di masjid. Apakah orang ini lebih engkau cintai? Atau dibandingkan ada orang lain yang dia menjelaskan tentang kondisi al-bid'ah. Berbicara tentang al-bid'ah. Nah, faqala idza qama wa shalla wa'takafa innama huwa li nafsihi. Kalau orang itu sholat, orang itu beriktikaf, orang itu puasa, ya, qama wa sholatnya sholat malam, kemudian sholat, beriktikaf. Ini kebaikannya ibadah-ibadah ini itu hanya kemaslahatan dirinya sendiri yang dia dapat. Nah, wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Hadza afdal. Sedangkan orang lain yang berbicara yang menjelaskan tentang ahlul bid'ah, maka ini kemaslahatannya itu untuk kaum muslimin dan orang ini yang lebih afdal. يقول السائل: هل التحذير من صاحب البدعة والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تحذير من أهل الضلال هذا واجب، تحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين، وليس فيه غيبة لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص. الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص، أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan alergi terhadap tahdzir. Yang penting kita harus menguasai, tahu dhawabitnya, qawaidnya. Kita ikuti bimbingan ulamanya bagaimana. Nah, jadi penting. Cuman sayangnya mereka itu tertutup. Jadi kalau diajak diskusi itu menghindar. Kita sebenarnya pengen, sudahlah mas, cobalah kita diskusi dalam hal ini. Saya kalaupun salah, siap salah dan akan mengikuti Anda. Tapi kita diskusi dulu. Ya juga anak sampaikan, mudah-mudahan ini sampai kepada Pak Ustadz Aminur Bait sekarang. Cuma sayangnya mereka tertutup. Ini kalau Salukman, ya, yang dimaukan di antaranya Salukman, ini dusta lagi. Karena mungkin sebagian dari kita pernah tahu. Salukman itu pernah penelponan, diskusi dengan Firanda. Syafiq Riza Basalamah datang, diterima sama Salukman. Pondoknya waktu itu, diskusi. Seperti itu. Pernah juga di hadapan Syekh Abdul Al-Bukhari, kalau nggak salah satunya di antaranya bersama Ali Musri. Seperti itu. Tertutup. Ya coba Pak Ustadz Aminur Bait pernah nggak coba menghubungi Salukman? Seperti itu. Atau sudah, ayo, kita kan tadi kan Pak Ustadz Aminur Bait ini bilang katanya ditinggalkan semua orang, yang sekarang sudah ditinggalkan banyak orang. Ya sudah, ana siap, ayo. Mudah-mudahan ini sampai kepada Ustadz Aminur Bait. Ayo diskusi masalah ini nih, yang sekarang sudah ditinggalkan banyak orang ini. Benar nggak sih ini? Seperti itu. Jangan hanya jadi lip service gitu, pemanis pernyataan. Nah, barakallahu fikum. Saya kalaupun salah, siap salah dan akan mengikuti Anda. Tapi kita diskusi dulu. Mudah-mudahan sekarang ini sampai kepada dianya ini, ya mudah-mudahan rujuk ya, meninggalkan ke kelompoknya dan yang lainnya seperti itu.